Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khair illallah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illallah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa yaqinan warzuqna fahman. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilham ka ilhamil malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina ya Rabb innaka antat tawwabur rahim. Ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ya man waffaqa ahlal khair wa a'anahum 'alaih fiqna Allahumma lil khair wa a'inna 'alaih. Allahumma hadza minka wa bika wa ilaika wa la haula wa la quwwata illa bik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat jamaah Majlis Al-Hidayah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan kita cintai sahibul majlis Habibana ad-da'i ilallah Sayyid Al-Fadil Qasim bin Abdullah bin Ahmad Al-Kab, ma ta'ala Allah bituli hayati. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau dalam sehat wal afiah, dalam taat, dalam terus berdakwah membimbing kita menuju keridhaan Allah. Allah berkahi pada keluarganya dan usahanya. Yang juga kami muliakan dan kami cintai orang-orang tua kita hadir bersama kita, Al-Habib Muhammad dan Habib Mustafa dan yang lainnya. Juga tokoh masyarakat kita, Cak Adi dan banyak lagi bapak-bapak mungkin yang di sini ada hadir, aparat pemerintah dan lainnya, para alim ulama, para asatidzah, ustazah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Semua kita insya Allah dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak kita keluar dari majlis ini, dari masjid yang penuh berkah ini, kecuali dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak hadirin hadirat rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam majlis rutin yang diadakan di masjid yang penuh berkah ini, pada kesempatan hari ini kita sedikit warnai dengan menambahkan momen kumpulnya kita pada pagi hari ini, yaitu dalam rangka memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu bapak, ngadakan perayaan seperti ini sering kita lakukan. Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan nuzulul Quran yang insyaallah tak lama lagi kita ketemu Ramadan, itu pun juga berhubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua apa yang kita lakukan ini bermuara kembali kepada sosok agung Rasulullah. Namun bedanya Isra Mi'raj ini, Bu Bapak hadirin rahimakumullah, ulama mengatakan kalau ditanyakan kepada kita hari apa yang paling mulia untuk umat Rasulullah, hari apa yang paling agung, paling luar biasa untuk umat Rasulullah, maka sepakat ulama mengatakan hari atau malam kelahirannya baginda Rasulullah. Namun kalau ditanyakan hari apa yang paling mulia, paling agung untuk beliau sendiri Rasulullah, maka ulama sepakat malam yang paling afdal, paling agung, paling mulia untuk Rasulullah
adalah malam atau hari yang mana beliau di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan Maulid sering kita lakukan. Nuzul Quran sering, hijrah pun Rasul sering. Tapi maaf, Isra Mi'raj kadang-kadang orang kurang memperhatikan untuk diadakan. Padahal begitu banyak ilmu dan hikmah yang bisa kita petik kalau kita memperingati Isra dan Mi'raj. Terlebih Bu Bapak, yang kita berharap kepada Allah dengan memperingati Isra Mi'raj ini, kita akan lebih mengenal sosok agung Rasulullah. Kita sering dengar cerita tentang Rasulullah, sering dengar tentang akhlak Rasulullah, sering dengar tentang perjuangan pengorbanan Rasulullah. Rasulullah dengan orang-orang yang hidup bersamanya, baik yang cinta kepadanya dari keluarga dan sahabatnya ataupun orang-orang yang memusuhi Rasulullah. Namun dalam peristiwa Isra Mi'raj ini Bu Bapak, kita akan dikenalkan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kedudukan beliau di hadapan semua nabi-nabi dan Rasulullah. Dan lewat Isra Mi'raj ini kita akan lebih mengenal siapakah sosok makhluk yang termulia dari semenjak Allah ciptakan alam semesta ila yaumil kiamah. Kita pun akan mengenal sosok tersebut adalah beliau Rasulullah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, yang miris lagi, seringkali kalau kita ditanya atau ada orang menyampaikan apa itu Isra Mi'raj Pak, jawabannya singkat. Paling kalau ditulis 3 baris. Isra Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lalu beliau naik ke langitnya Allah, sampailah beliau ke Sidratul Muntaha berjumpa dengan Allah. Lalu pulang membawa oleh-oleh, sholat 5, selesai. Itu kan Pak. Dan itulah yang tertulis di buku pelajaran anak kita. Jadi kita nggak kenal apa itu hakikat Isra Mi'raj, padahal Allah sampai bersumpah. Barakallahu fihima. Qori kita telah membacakan tadi surah Al-Isra. Allah yang bikin ini perbuatan, Allah yang bikin ini kejadian, mentakdiskan dirinya sendiri, memuji dirinya sendiri. Allah mengatakan subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci, maha agung, maha hebat zat yang telah memperjalankan hambanya. Siapakah yang dikatakan? Allah. Yang mengatakan Allah, seakan-akan Allah mengatakan maha hebat aku, maha suci aku, yang telah memperjalankan seorang hamba yang bernama Muhammad bin Abdullah. Lailan, hanya sebagian malam saja Bu Bapak. Bukan al-lailah tertulis, lailan itu sebentar, sebagian pendek waktu dari malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini Bu Bapak, bukan Nabi itu maaf dipindahkan. Seperti kita dengar kejadian yang juga ini merupakan kebesaran Allah yang terjadi pada seorang yang soleh dari umat Nabi Sulaiman yang pernah memindahkan singgasana Ratu Balkis. Pindah begitu saja dengan hitungan belum terkedip mata. Itu pun kekuatan Allah, kekuasaan Allah. Nah, Rasulullah ini Bu Bapak, bukan beliau pindah saja begitu. Namanya saja asra, perjalanan. Allah tidak mengatakan kami pindahkan, tidak, tapi berjalan Bu Bapak. Dalam perjalanan inilah banyak hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita. Baik perjalanan Isra dari Mekah sampai ke Baitul Maqdis, lalu beliau naik lagi ke langitnya Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Banyak cerita yang jujur saja Bu Bapak, kalau kita buka sampai zuhur enggak selesai. Apalagi dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, memperingati Isra Mi'raj, insya Allah kita bakal mungkin banyak bahas juga tentang sholat. Bu Bapak, Isra Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa,
Kejadian teramat sangat luar biasa, begitu dahsyat, begitu hebatnya. Sampai Allah sendiri yang membuat ini suatu kejadian, memuji dirinya sendiri. Yang sampai detik ini akal manusia, kecanggihan milik manusia belum mampu untuk mencapai apa yang pernah dicapai oleh Rasulullah. Dan hal ini tidak pernah terjadi pada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad, dan siapapun makhluk Allah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Lewat peristiwa ini, Bu Bapak, Allah pengen nunjukkan kepada kita, terutama umat Nabi Muhammad, kenali lebih dalam tentang sosok nabimu Nabi Muhammad. Siapakah sesungguhnya beliau Rasulullah? Bu Bapak hadirin rahimakumullah, Allah menciptakan manusia ini dengan jumlah yang begitu besar. Hari ini saja sekian miliar. Kalau hitung mundur dari zaman Nabi Allah Adam, entah berapa belas, berapa puluh miliar manusia. Dari sekian banyak manusia tersebut, Allah bagi menjadi dua bagian, Muslim, kafir. Kafir udah keluar dari hitungan. Muslim, ada sekian miliar manusia yang bernama Muslim, berakidah Muslim, beriman kepada Allah. Dari sekian banyak mereka itu, Bu Bapak, Allah pilih yang terbaik. Itulah mereka nabi-nabi dan rasul. Rasul pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, jumlah nabi itu ada 124 nabi, 124 ribu nabi. Bukan sedikit. 124 ribu nabi. Rasul itu 313. Inilah mereka pilihan Allah dari semua makhluk Allah yang namanya manusia. Dari jumlah tersebut, Bu Bapak, Allah pilih lagi yang lebih hebat di antara mereka-mereka itu. Kita kenallah nanti di situ ada nabi yang 25 yang wajib kita kenal, yang cerita mereka, nama mereka disebutkan di dalam Al-Quran dan banyak datang dari hadis Rasulullah. 25 nabi ini yang paling, katakanlah pakai istilah the best of the best, yang paling hebat dari yang terhebat. Dipilih lagi, Bu Bapak, dari 25 nabi yang kita mengenal cerita mereka begitu hebat, Allah pilih 5 yang terbaik. Itulah Nabi Ulul Azmi. Nabi kita Nabi Muhammad, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah Nuh alaihis salam. Lalu Bu Bapak, i'lamu wa tayaqqanu, ketahui dan yakinkan dan angkat kebanggaan pada diri kita. Dari 5 nabi yang super hebat ini, yang mengalahkan semua nabi-nabi yang lain, Allah pilih 5, dan dari 5 ini yang terhebat di antara mereka, pemimpin mereka adalah Muhammad bin Abdullah. Sallu ala Nabi. Nabi kita Nabi Muhammad. Beliau berjalan, Bu Bapak, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di situ banyak peristiwa yang beliau alami. Beliau diajak mampir oleh Jibril alaihissalam mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah, Pak. Jadi Nabi bukan cuma pindah begitu saja. Panjang ceritanya, namun kita ambil beberapa poin dari cerita tersebut. Di antaranya Rasulullah SAW itu, Bu, diajak oleh Jibril mampir ke suatu tempat seperti bongkahan batu yang besar, dikelilingi oleh pohon-pohon korma. Turun Rasulullah dari Burak, diajak Jibril untuk sholat di tempat tersebut. Sholat 2 rakaat, selesai sholat Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Kalau orang nggak tahu kan nanya, Pak. Bukan kayak kita, karena nggak tahu, nggak mau nanya. Akhirnya tersesat. Ya kalau sesat jalan masih mending, Pak, buka Google Map ketemu. Tapi kalau sesat dalam syariat, sesat dalam hukum Allah, nyampenya ke neraka, bukan ke surga. Wajib bertanya. Nabi bertanya, ini tempat apa wahai Jibril? Maka malaikat Jibril menjelaskan, Bu, ibu harus tahu tentang ini. Kenapa? Berhubungan dengan Sayyidatuna Maryam. Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah tempat yang bernama Baitul Laham. Tahu Baitul Laham, Pak? Bethlehem. Nah, nyambung. Bethlehem, tempat dulu Sayyidatuna Maryam melahirkan Isa
yaitu Nabi Allah Isa alaihis salam. Jalan lagi Rasulullah, beliau pun melihat gober Nabi Allah Musa alaihis salam dan menyaksikan Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Dan banyak hadis yang menjelaskan kalau Nabi itu Pak tidak mati, tidak wafat kecuali mereka dihidupkan Allah dalam kuburnya. Jangankan Nabi, syuhada saja mendapatkan kedudukan tersebut. Syuhada, mereka hidup dalam kubur mereka mendapatkan rizki dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jalan lagi Nabi Muhammad, melewati satu bukit, turun bersama Jibril, lalu sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Nabi Muhammad pun bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, ini tempat apa namanya? Dijelaskan pula oleh Jibril alaihissalam, ini adalah Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina. Yang dulu Musa kalimullah, saudaramu, bermunajat kepada Allah, minta pengen ketemu dengan Allah. Sini kita buka sedikit Bu, tentang bukan na'udzubillah merendahkan Nabi Musa, meninggikan Nabi Muhammad, tidak. Tapi memang inilah yang Allah telah jadikan perbedaan baginda Rasulullah dengan semua nabi dan rasul. Nabi Musa itu termasuk nabi ulul azmi. Nabi yang paling banyak ceritanya diangkat dalam Al-Quran, Nabi Musa. Bahkan beliau kalau boleh dikatakan berjasa buat kita umat Rasulullah. Berkat beliau minta Nabi untuk kembali ngadap Allah, minta keringanan, balik lagi ngadap Allah, minta keringanan, sampailah sholat yang tadinya 50 waktu menjadi 5 waktu. Nabi Musa, Bu, Pak, hadirin, itu pengen ketemu Allah. Beliau minta kepada Allah. Tapi Allah mengatakan, lantaroni ya Musa, engkau udah bakalan bisa ngelihat aku ketika di bumi ini. Ketika engkau masih hidup seperti engkau tidak akan mampu melihat aku. Nabi Musa masih tetap pengen melihat Allah, maka Allah perintahkan kepadanya untuk melihat satu ciptaan Allah berbentuk cahaya. Melihat itu cahaya, Nabi Allah nggak kuat, Nabi Musa pun pingsan. Bahkan Pak, Bu, hadirin rahimakumullah, ketika Nabi Musa baru mau naik ke atas bukit ini, ada teguran dari Allah. Apa tegurannya? Ikhla' na'lek ya Musa bi annaka bil wadil muqaddas. Musa, buka sendal. Subhanallah. Mau naik bukit yang disucikan Allah, Nabi Musa pakai sendal. Ditegur sama Allah, buka sendalmu wahai Musa, sesungguhnya engkau akan masuk ke tempat yang kusucikan. Sekarang kita sekali lagi bukan merendahkan Nabi Musa, tapi biar kita tahu kedudukan Nabi Muhammad. Nabi Musa minta, Bu, untuk ketemu Allah. Nabi Muhammad enggak minta, tapi Allah yang menginginkan berjumpa dengan kekasihnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang kedua, ketika Nabi Musa tadi mau naik bukit aja, itu ditegur sama Allah, buka sendal. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasul enggak pakai buka sandal, Bu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke masjid, ke langitnya Allah, langit pertama, langit kedua, ketiga, sempat, sampai ketujuh, sendal tetap nempel di telapak kaki baginda Rasulullah. Bahkan sampai berjumpa dengan Allah pun sendal Rasulullah. Begitu beliau masuk ke suatu tempat yang namanya Sidratul Muntaha, Jibril alaihissalam tidak sanggup masuk itu tempat. Jibril tidak sanggup, padahal beliau terbuat dari cahayanya Allah. Beliau mengatakan, hanya engkau yang masuk ya Muhammad, aku tidak ada kemampuan untuk masuk. Kalau aku masuk ke ruangan itu, ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha, aku akan terbakar. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Rasulullah masuk Pak, pakai sendal Pak, nggak ada cerita ikhla' na'lek ya Muhammad, buka sendal wahai Muhammad karena engkau masuk ke tempat yang kusucikan. Nabi Musa tempat yang disucikan Allah, di muka bumi Allah suruh buka sendal. Rasulullah di atas langit, di atasnya langit lagi, masuk ke tempat yang sangat disucikan Allah. Tidak ada satupun makhluk Allah, Nabi atau Rasul termasuk Jibril pernah masuk ke tempat itu kecuali beliau Rasulullah. Nabi kita, Bu, Nabi kita Pak, yang insya Allah kita berharap mendapatkan syafaat dari beliau. Beliau masuk ngadep Allah dengan menggunakan sendalnya. Sampai ke sekarang kita dapatkan
replika, bentuk, motif bentuk daripada terompah Rasulullah itu dijadikan suatu keberkahan buat umat Islam. Mungkin kalau bapak-bapak lihat sebagian peci anak-anak kita ada yang dibikin terompah, ibu-ibu pakai bros terompah. Ya semua bikin kayak model terompah. Kenapa? Bukan sembarang sendal. Bentuk sendal itulah yang dulu dipakai oleh beliau Rasulullah berjumpa dengan Allah. Lalu berjumpakah? Berjumpa. Kalau ibu tahu tentang Isra tadi dibacakan dalam surah Al-Isra. Mi'rajnya mana be? Buka surah An-Najm. Di dalam surah An-Najm Allah menceritakan bagaimana perjumpaan beliau dengan Allah. Namun di sini maaf kita perlu tegaskan, kita cukup dan wajib meyakini kalau Rasulullah berjumpa dengan Allah tanpa bertanya apalagi menghayalkan Nabi itu waktu ketemu dengan Allah bagaimana ya? Allah di sana, Nabi di sini atau duduk di singgasana atau bla bla bla, enggak. Cukup yakin iman kalau Rasul berjumpa dengan Allah. Dan yakinkan pula Allah tidak bertempat di Sidratul Muntaha. Bu, bapak, hadirin rahimakumullah. Ini Rasulullah begitu beliau sampai ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu penuh dengan nabi-nabi dan rasul. Dikumpulkan oleh Allah, malaikat dengan jumlah yang tak terhingga, pemimpin mereka Jibril hadir bersama Rasulullah. Kumpul semua nabi, Bu. Nabi Adam, Nabi Nuh, Hud, Soleh, terus sampai Nabi Isa. Mereka sabar menunggu kedatangan baginda Rasulullah. Begitu Nabi datang mengendarai buruk, turun dari buruknya masuk masjid, semua bayangkan, hayalkan, semua Nabi dan Rasul itu dan semua hamba Allah yang ada di masjid itu berdiri menyambut kedatangan Rasulullah. Karena mereka semua tahu kadar kedudukan keagungan baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau dengan tawaduknya, Bu, menundukkan kepalanya, semua mereka berucap salam kepada Rasulullah. Beliau pun menyambut salam tersebut dengan jawaban. Beliau memandang saudara-saudara para anbiya wal mursalin. Lalu Jibril pun diperintahkan Allah untuk mengarahkan para hadirin yang hadir saat itu, para nabi dan rasul, untuk membuat shaf, untuk melakukan salat atas perintah Allah. Hadisnya banyak dan sahih. Lalu salat ini disuruh berjamaah, Pak. Kalau berjamaah harus ada imamnya. Kira-kira siapa imamnya, Bapak? Apakah Nabi Allah Adam, Abul Bashar, Nabi yang pertama, makhluk yang pertama yang namanya manusia yang pernah nyicipin surga? Bukan. Nabi Nuh, Abul Bashar Sani? Tidak. Nabi Ibrahim atau Ismail pembangun Ka'bah? Bukan. Nabi Sulaiman, raja di raja yang terbang di atas angin, kendaraannya angin, jin tunduk di bawah kakinya? Bukan. Atau kalimullah Nabi Musa? Pun tidak. Nabi Isa Ruhullah? Tidak. Demi Allah, imam mereka huwa Rasulullah. Imam mereka Nabi kita Nabi Muhammad. Nabi yang sering kelaparan, Nabi yang sering kakinya tertusuk duri, Nabi yang tidur di pelepah korma, Nabi yang ketika dilantik menjadi pemimpin Nabi dan Rasul bukan di tempat yang mewah megah, tapi di dalam gua yang gelap gulita, yang tiap malam nangis untuk kita, Bu, Bapak, yang selalu minta kepada Allah agar Allah memberikan rahmat yang luas untuk umatnya. Yang Rasulullah itu, Bu, mengabarkan kepada kita, dan ini suatu maziah khususnya di antara sekian banyak khususnya yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad. Allah tidak akan pernah mengizinkan umat Nabi manapun memasuki syurganya Allah kecuali setelah kita umat Nabi Muhammad masuk semua ke dalam syurganya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Maaf, Bu, Bapak, hari ini kita ngerasa jadi umat Nabi, tapi kita tidak bisa menjamin apakah besok lusa kita masih tetap akan menjadi umat Rasulullah. Bu, Bapak, ini saya sedikit keluar pembahasan sedikit. Kalau ibu bapak ziarah kubur itu disunahkan yang ngajari Nabi, Pak, ngucap ke salam. Apa bunyi salam tersebut?
Assalamualaikum ya ahlil kubur wa atakum ma tu'adun wa nahnu insya Allah bikum lahikun. Ini agak aneh ucapan Nabi, yang ngajarin Nabi. Selamat sejahtera kalian ahli kubur, kalian telah mendapatkan janji Allah telah mendahului kami, dan kami insya Allah menyusul kalian. Kok pakai insya Allah, Pak? Bukankah kematian itu pasti? Kullu nafsin dha'iqatul. Tapi kok Nabi yang ngajarin, nahnu insya Allah bikum lahikun, kami insya Allah bakal nyusul kalian. Ini umat ulama mengatakan, Bu Bapak, ini teguran nasihat buat kita. Kenapa kok Nabi bilang insya Allah? Kalau perkara mati pasti, tapi mati meninggal membawa iman. Seperti mereka yang masih insya Allah. Mudah-mudahan berkat majelis seperti inilah kita dimantapkan iman oleh Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, Rasulullah menyaksikan bermacam-macam, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepada beliau Nabi Muhammad tanda-tanda kebesaran kami. Yang ada di buminya Allah banyak ditunjukkan. Kebesaran Allah ketika ada di Masjidil Aqsa luar biasa ditunjukkan. Begitupun dari langit ke langit, langit ke langit, langit ke langit. Semua begitu banyak yang ditunjukkan Allah. Bu Bapak hadirin rahimakumullah, Nabi itu tembus ke langit sampai langit ke 7, naik lagi ke atas. Alam semesta yang kita tahu saat ini, yang tembus dengan ilmu manusia, itu masih di bawah langit pertamanya Allah. Bintang, matahari, bulan, segala macam planet ini masih di bawah langit pertamanya Allah. Lah Nabi Muhammad udah tembus langit kedua, ketiga, keempat, sampai ke-7. Berarti alangkah hebatnya Allah yang menciptakan alam semesta yang luar biasa. Lalu Nabi ditampakkan Allah, Bu, sebagian tanda-tanda kebesaran Allah tentang nikmat-nikmat syurga yang sudah disiapkan oleh Allah, Pak. Dan juga Allah tampakkan kepada Rasulullah SAW bermacam-macam bentuk azab yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cerita tentang azabnya sajalah, mengingat waktu. Di antara yang disaksikan oleh Rasulullah, dibukakan Allah hijab, beliau menyaksikan bagaimana azab yang Allah persiapkan. Ini untuk ibu-ibu terutama, dan kita juga suaminya, Pak, anaknya atau bapaknya terhadap anak perempuan istri kita, itu semua tanggung jawab kita di hadapan Allah. Apa yang disaksikan Rasulullah, Bu? Rasul menyaksikan perempuan-perempuan yang begitu banyak digantung sama Allah, digantung di atas neraka jahanam yang ada di bawahnya. Digantungnya bukan pakai tali, bukan pakai kawat, bukan pakai rantai, tapi digantung dengan rambut-rambut mereka sendiri. Lalu Allah turunkan manusia perempuan-perempuan tersebut sampai mereka mendekat api, lalu dimasukkan ke dalam api neraka. Terdengar teriakan yang begitu dahsyat. Semua perempuan teriak begitu dahsyat, Bu. Dimasukkan dalam api sampai hilang suara mereka, sunyi. Mereka telah dibinasakan oleh Allah. Diangkat, udah nggak bentuk manusia lagi, udah hitam, nggak bentuk manusia. Lalu Allah baguskan lagi, Ibu, dibaguskan lagi, dicelupkan lagi ke api neraka. Teriak lagi mereka dengan teriakan yang lebih kuat, lebih dahsyat dari sebelumnya. Diangkat lagi sama Allah, lalu diturunkan lagi, terus nggak berhenti. Maka Rasulullah bertanya kepada Jibril alaihissalam, itu apa wahai Jibril? Kenapa perempuan itu diadab sampai seperti itu? Maka dijawab oleh Jibril alaihissalam, Bu Bapak, itu adalah adab yang Allah berikan untuk perempuan-perempuan yang tidak menutup aurat mereka, membiarkan rambut mereka terurai, membiarkan tubuh mereka dipandang oleh orang yang bukan muhrimnya. Itu adab yang Allah berikan untuk mereka.